Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Ahmad. Saya akan pada video ini saya akan menjelaskan materi SBD tentang hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Nah, manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya. Kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang lingkungan. Jadi lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Lalu, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Lalu ada lingkungan hidup, pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Nah, ekosistem itu sendiri adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Nah, manusia itu sendiri merupakan bagian dari ekosistem. Nah, lalu di sini ada komponen lingkungan, gak dimasukin dalam APT ya. Jadi ada komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik seperti air, tanah, dan udara, dan juga ada faktor biotik yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu selanjutnya ada arti penting lingkungan bagi manusia. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia untuk tumbuh dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lalu yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia. Lalu yang terakhir, ada manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Nah, jadi lingkungan itu amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan itu dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem dan tata ruang. Lalu lingkungan sosial, seorang manusia atau individu pada dasarnya adalah individu lain dan kelompok individu dengan segala aktivitas dan peranata yang dibentuknya. Kehidupan dalam lingkungan sosial manusia ditandai dengan adanya beragam aktivitas, interaksi peranata yang dibentuk, serta dalam suatu lingkungan atau maksudnya lingkungan alam dan buatan sebagai tempat kehidupannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa lingkungan sosial itu adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang dapat memberikan pengaruh pada manusia tersebut serta manusia lain yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini meliputi lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini adalah keadaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Nah, jadi lingkungan alam juga terjadi karena kejadian alam. Contohnya seperti air, tanah, pohon, dan lain-lain. Jadi lingkungan alam ini nggak ada campur tangan dari manusia itu sendiri, melainkan langsung ada dari sananya. Lalu yang kedua ada lingkungan buatan, adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Misalnya jembatan, jalan, gedung sekolah, bangunan rumah, dan lain sebagainya. Dan ada pula satu lagi, yaitu lingkungan alam, tetapi sudah merupakan hasil peradaban manusia. Jadi lingkungan alam ibaratnya itu lingkungan alam yang berkolaborasi dengan lingkungan buatan. Nah, contohnya seperti pesawahan. Lalu ada lingkungan non fisik.
Nah, lingkungan non-fisik ini meliputi lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam, dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Lalu selanjutnya ada pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pengelolaan lingkungan hidup ini adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Lalu ada hakikat pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia adalah bagaimana manusia melakukan berbagai upaya agar kualitas manusia meningkat, sementara kualitas lingkungan juga semakin baik. Nah, lingkungan yang berkualitas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi inti dari presentasi kali ini adalah bahwa manusia dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan memberikan makna arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu juga lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia bisa hidup sejahtera. Baiklah, mungkin segitu aja presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam materi yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.